Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat bertemu kembali melalui pendengaran dan pembelajaran firman Tuhan. Pada minggu ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 dan yang ke-28. Mari kita berdoa sebelum pembacaan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau sudah memberkati hari-hari yang sudah kami lalui. Dan pada hari ini sekali lagi kami mohon pimpinan daripada Tuhan agar firman Tuhan yang akan kami dengar dan yang akan kami pelajari, kiranya kami semakin dimampukan, bukan sekedar pendengar yang baik, bahkan sebagai pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 14 ayat 27 saya akan bacakan di dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Amin. Firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, subtema yang akan kita belajar pada minggu ini yaitu memiliki damai dan sukacita. Setiap orang menginginkan kedamaian, ketenangan, dan sukacita. Untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan sukacita itu, setiap orang punya caranya sendiri. Setiap orang mempunyai kefahaman dan ukurannya sendiri tentang apa yang ia sangka sebagai damai sejahtera. Ada orang yang memahami bahwa damai sejahtera itu terletak pada status sosial seseorang. Ada orang juga yang memahami bahwa damai sejahtera itu karena kekayaan seseorang, pangkat, dan kebijaksanaan seseorang. Apakah pernyataan ini benar? Menurut teks ini, Yesus menyatakan bahwa itulah damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 27 berbunyi, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Melalui ayat ini ada beberapa message yang dapat kita renungkan, bahkan kita belajar bersama. Yang pertama, ucapan Yesus ini bukan sekadar kebiasaan bagi orang-orang Yahudi dalam memberikan salam. Dan di dalam teks ini Yesus sedang memberikan salam perpisahan kepada para pengikutnya. Dan di dalam salam ini, Yesus menyampaikannya supaya para pengikutnya benar-benar bersedia dan tetap teguh dalam iman apabila Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Maksud kata damai sejahtera menurut bahasa aslinya, yaitu suatu pernyataan dari kepenuhan, kesempurnaan atau ketenangan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau tekanan dari luar. Yang kedua, ucapan Yesus ini juga berhubung kait
dengan apa yang ia katakan atau ajarkan di dalam ayat yang ke-25, bahwa ia tidak selamanya ia bersama-sama dengan para pengikutnya. Oleh sebab itu, Yesus perlu memberikan para pengikutnya motivasi dan keyakinan diri. Yang ketiga, ucapan Yesus ini juga merupakan suatu wasiat dan berkat kepada para pengikutnya. Yesus sadar bahwa tiba waktunya ia tidak akan bersama-sama lagi dengan para pengikutnya. Oleh sebab itu, ayat 27 ini merupakan suatu dorongan supaya para pengikutnya tetap memiliki damai sejahtera dalam menempuh pelayanan yang banyak sabaran. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang Yesus berikan kepada para pengikutnya 2000 lebih tahun yang lalu juga berlaku dengan kita pada hari ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus tidak mahu kita akan kehilangan damai sejahtera. Tuhan Yesus mau supaya kita memiliki damai sejahtera yang Ia miliki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas gereja melalui para pelayannya, apakah ia seorang pemimpin, seorang pastor, gembala, bahkan penginjil, tugasnya adalah untuk menyampaikan, mengajar dan membimbing para jemaat supaya mereka juga memiliki damai sejahtera. Memiliki damai sejahtera berarti memiliki kekuatan, kemampuan, kecekalan dan sukacita dalam menempuh kehidupan yang sangat mencabar. Dalam Efesus 6 ayat 12, Paulus mendorong jemaat di Efesus supaya mereka benar-benar dipelengkapi oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 27b dan c, dalam ayat ini dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara, dalam bahagian ini Yesus sedang menjelaskan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini tidak akan memungkinkan para pengikutnya mampu bertahan menghadapi kuasa pengaruh dunia ini. Dalam Yohanes 15 ayat 5c, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini ramai orang yang sudah kehilangan damai sejahtera karena dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Ada yang mencari damai sejahtera tanpa mengikut sertakan Yesus di dalamnya. Akibatnya, pada waktu menghadapi pelbagai kesulitan dan cabaran dalam kehidupan mereka, mereka mudah jatuh ke dalam pencobaan. Seperti yang kita ketahui, dunia sedang bergelut memerang kuasa COVID-19. PK1, 2, 3 dan akan dilanjutkan lagi ke PK4. Semuanya ini dilakukan untuk keselamatan kita bersama. Pergerakan kita terhad dan terkawal. Masyarakat berhadapan dengan stres, marah karena terkurung di rumah. Bayangkan saudara, bagi mereka yang bekerja di serikat swasta, saya dipahamkan bahwa bulan April ini mereka tidak diberi gaji oleh majikan. Bayangkan para penyaga juga menghadapi kesukaran biaya harian sebab mereka tidak dibenarkan untuk berjualan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tugas dan tanggung jawab gereja dalam hal ini adalah memberikan penghiburan, kekuatan dan pengharapan. Dan untuk merealisasikannya,
gereja perlu peka dan bijaksana dalam melayani jemaat. Misalnya gembala atau pastor bukan sekadar mendoakan jemaatnya, tetapi juga bersedia 24 jam handphone on time. Luangkan masa dan banyakkan waktu untuk mendengar apa keperluan rohani jemaat. Gunakan media sosial melalui WhatsApp, Telegram, dan sebagainya untuk mendengar keluh kesah jemaat. Gunakan media sosial yang ada untuk memberikan dorongan, menghibur, dan menguatkan iman jemaat. Kiranya melalui pelayanan ini, jemaat akan mengalami damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran untuk terus percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Roma 16 ayat 20, Allah adalah sumber damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 27D dikatakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ayat 27D ini mengulangi apa yang dikatakan di dalam ayat 1. Perkataan ini sebagai suatu jaminan. Dan apabila Yesus mengatakan jangan gelisah dan gentar hatimu, maksudnya saudara, apabila Yesus tidak lagi bersama-sama dengan para pengikutnya, apapun cabaran yang akan mereka hadapi, asalkan mereka tetap berpegang teguh kepada ajarannya, maka mereka akan tetap memiliki damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 16 hingga 17 dan ayat yang ke-26, damai sejahtera yang Yesus tinggalkan bagi mereka adalah Roh Kudus. Bagi dunia tanpa Kristus, damai sejahtera adalah suatu pengharapan yang sia-sia. Sebelum Yesus meninggalkan para pengikutnya, Yesus memohon kepada Bapa agar mengutus penolong, yaitu Roh kebenaran. Roh itu secara tidak langsung memampukan para pengikut Yesus untuk mentaati dan melakukan firman-Nya. Damai sejahtera yang Yesus tinggalkan kepada para pengikutnya bukan jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami penderitaan, melainkan suatu janji bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan mereka mengharungi segala penderitaan yang akan ditempuh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan ianya sangat dekat dengan kita. 3K ini sedang mengancam dan meruntuhkan damai sejahtera yang ada di jemaat, bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Oleh sebab itu, berdoalah dan undanglah Roh Kudus agar diam dan tinggal dalam hati dan pikiran kita, sehingga hati, pikiran, dan telinga rohani kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah menawarkan damai sejahtera. Maukah saudara untuk menerimanya? Jika hari ini dan saat ini saudara belum atau masih ragu-ragu untuk menerima damai sejahtera yang Yesus tawarkan, berdoalah dan mohonlah agar Roh Kudus akan menolong saudara membuka hati dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar sebentar tadi. Mohon kiranya Roh Kudus memeteraikan kebenaran itu di dalam hati kami, bahkan di dalam pikiran kami, supaya kami mampu menempuh gelombang kehidupan yang sangat mencabar ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.